Semenjak saya pernah cedera beneran di otak waktu di Jogja 2016. Oh iya? Iya, semua keluarga saya itu melarang papa saya. Sampai papa saya itu dimarahin sama semua keluarga keluarga saya. Halo Sobat JPX, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan jagoan-jagoan Jawa Timur. Di sini ada Raffi Tangka dan Nanda Riki. Kita sedikit ngobrol lah ya, ngobrol tentang awal karir. Nih saya sebut teman-teman kali ya. Kalau adik-adik saya tua banget nih. Oke, untuk teman-teman ini pertama kali terjun di dunia otomotif. Ini mulai dari mana? Dari Raffi dulu. Raffi, masih ingat nggak pertama kali kamu tahu dunia balap atau dunia otomotif? Kamu dari mana kira-kira awal? Kalau tahu dunia balap kayaknya dari lahir ya. Dari lahir kamu udah tahu? Iya. Dari kecil, soalnya ayah kan juga balap. Oke. Terus juga punya tim balap. Terus bengkel juga di belakang rumah. Dari kecil ya bangun tidur juga dengerin suara motor. Kita lanjut lagi sama Raffi. Kita tanya Nanda dulu. Nanda pertama kali usia berapa tahu dunia otomotif? Saya pertama kali tahu itu usia 8 tahun waktu diajak nonton balapan papa saya di Babat. Di Babat. Di Babat. Oke. Jadi ceritanya papa saya itu dulu pembalap. Pembalap juga? Pembalap antar kabupaten. Siapa nama papa? Haji David. Oh, Pak Haji David. Oke, terus? Jadi ceritanya saya tuh dulu waktu mama saya hamil, saya tuh udah diceritain nantinya buat jadi pembalap. Udah. Cuma cita-cita jadi orang. iya bener. Cuma waktu itu masih mungkin masalah ekonomi ya, jadinya susah. Jadi saya sekitar kelas 4 SD, kelas 5 itu baru tahu ada balapan itu, nonton balapan. Saya ditanyain sama papa saya, kamu mau nggak jadi pembalap? Saya langsung tertarik. Bilang, iya saya. Raffi berarti mengawali karir dari kelas 50 cc, 65, 85, terus langsung ke 250. Urut-urutannya boleh diceritain? Sempat berhenti di akhir 65 sampai 85 itu udah skip, nggak balap. Kenapa itu? Sempat nggak diizinin sama mama, soalnya sering cedera dulu. Jadi sempat berhenti balap, baru mulai lagi itu langsung udah 50 cc. Berarti sempat berhenti berapa tahun itu? Sekitar 3 tahun 4 tahun. Berarti pernah mengalami insiden cedera yang ekstrim apa kira-kira? Sering, kalau cedera ekstrim udah patah tulang udah 7 kali total. Iya. Kalau Nanda sendiri mengawali karir dari berapa cc? Saya dari 65 cc. Oh, langsung ke 65. Saya nggak sempat di 50 cc nya Om. Oh gitu, karena usia udah lebih. Usia udah lebih. Nah, terus? Saya mengawali karir saya tahun 2012. Seri terakhir itu mengikuti di Cibubur. Cibubur. Jurnas seri terakhir. Tahun berikutnya 2013, alhamdulillah saya juara nasional di kelas 65 cc Novice. 65 cc. Novice. Oke. Terus sekarang yang terakhir ini udah di kelas? Sekarang 250 senior. Oke. Sekarang kalau bicara budget gitu, apa sih yang dibutuhkan seorang pembalap untuk menjadi profesional? Yang dibutuhkan apa aja? Yang pasti motornya. Motor. Ya. Mungkin peralatan balap sih. Aparelnya. Ya kayak baju balap, sepatu, knibris, body protector, helm, goggle, terus gloves. Terus sih paling bisa upgrade part-partnya motor, tapi nggak upgrade pun nggak masalah sebenarnya. Kalau di motocross, ya cuma ngebantu. Paling yang biasa di upgrade sama balap-balap mungkin knalpot gitu. Oke, teman-teman, kita coba tes ya. Ini balapan dari umur 4 tahun. Kita tes. Coba sebutin harga itu aparel kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kita tes. Jangan sampai dia cuma hanya modal make ya. Dia harus tahu berapa itu harganya kira-kira. Ayo dari atas, sebutin. Mungkin kalau yang produk yang mahal sih bisa 9-10-an. 10 juta itu helm. Ya. Oke, Google-nya? Google berapa ya? 1 juta kayaknya. Google ya. Oke.
Neck brace, aku sih nggak pakai tapi Oh, nggak pakai. Kenapa? eh, kalau aku ganggu. Oh, bagi kamu ganggu, kurang nyaman. Mm-mm. Nah, kalau itu biasanya berapa itu harganya? Kurang tahu ya kalau neck brace ya. Nah, belum tentu tahu. Oke, turun. Jersey satu set berapa? Jadi satu set ya 3 juta, 4 jutaan. 3 juta, 4 juta. Oke, slop. Macam-macam sih, paling ada yang semurah ya, paling ada yang 500.000. Sekarang turun ke sepatu. Sepatu 11 jutaan. 12 jutaan, kawan. Oke, ini yang tampak di luar. Sekarang yang bagian dalam pelindung lutut apa namanya? Knee brace. Knee brace, berapa itu? Kalau yang mahal sih CTI itu bisa sampai 30 lah. Tuh, 30 juta. Total hampir 50. Oke. Oke, tadi si Raffi menceritakan tentang aparel. Sekarang ke Nanda. Motor sekarang yang dipakai motor Husqvarna. Husqvarna. Berapa harga motor Husqvarna? Kalau Husqvarna sih harganya sekitar 160 juta ya Om. Itu udah siap balap atau hanya motor aja? Itu siap balap, cuma motornya standar. Standar. Ya, standar pabrik. Kalau dia mau turun balap untuk kebutuhan kamu, part apa yang harus diganti? Kira-kira selama ini yang udah kamu jalanin? Kalau Nanda sendiri sih nggak terlalu masalah sama mesinnya ya Om. Paling kalau Nanda suka yang suspensi, seperti suspensi itu penting menurut Nanda. Jadi suspensinya harus di-upgrade, di-choice. Suspensi, berapa harga suspensi? Mungkin kalau di real valve sekitar 7-8 juta. 8 juta. Suspensi itu depan belakang dong? Iya, depan belakang. Oke. Depan belakang itu nggak diganti ya Om, cuma di apa namanya, ibaratnya di setel, di real valve ya. Oke. Terus apa lagi yang diganti? Paling knalpot. Knalpot lah ya. Oke, berapa itu estimasi harganya? Sekitar berapa? 15 ya. Oke, terus apa lagi yang diganti? Paling kalau motor Raffi sama motor Rigi udah ganti CDI sih Om. CDI-nya pakai? Jet, pakai jet. Oke, berapa itu harganya? 28-an lah Om. 30-an lah. Kita bongkar dapur mereka nih ya. Kebayang nih bocah-bocah mahal ini dengan budget motor tadi sekitar 200 juta. Aparel 50 juta. Ini kira-kira dari mana nih kira-kira? Kalau Rigi sih dari bapaknya Raffi sih Om. Iya. Om Daniel. Oke, Raffi tadi sama Nada mewakili tim Jawa Timur. Jawa Timur. Dikit ada drama juga ya Raffi kemarin di ini yang saya tahu ya. Gitu. Kenapa Vi? Kemarin ceritain dong. Nggak bisa balap, ada masalah di administrasi. Ya, pendaftarannya ada masalah. Maksudnya? Jadi pembalap apa? Ada 3 pembalap sih sebenarnya yang ada masalah. Aku, Zidan sama Dava. Jadi Zidan sama aku datanya nggak ada di mereka. Sedangkan si Dava ini datanya ada tapi salah kelas. Jadi ya gitu, nggak jadi balap. Nah, ini yang spesial banget kemarin yang dapat medali emas yaitu Anda dari G di kelas 125 ya? 125 cc per orangan. Perorangan tapi ya. Oke. Gimana? Ceritain dong keseruan saat balap di sana itu seperti apa sih gitu. Pas sampai sana itu saya sebenarnya percaya diri banget Om ya. Udah percaya diri sama tim, udah klop banget kan sama tim. Pas ada drama itu kata Om ada drama, itu saya langsung sedih Om. Waduh Rek, teman saya kan Raffi nggak bisa balap, itu saya juga turut sedih kan. Tapi saya dimentorin terus sama ayah. Saya dibilangin gini sama ayah, udah ini tinggal kamu aja ya gitu. Kamu harus bisa berikan yang maksimal buat Jawa Timur. Wah itu rasanya beban saya itu berat sekali Om. Beban berat sekali rasanya. Jadi saya mau start tuh sampai saya nangis Om, keluar air mata gini. Duh gimana, bisa nggak ya gitu. Terus akhirnya lepas pertama start, tikungan pertama saya tuh posisi kedua. Saya terpleset di situ Om. Mungkin saking tegangnya ya, jadi saya terpleset di situ. Saya jatuh, ya Allah jatuh. Langsung saya bangunin motor, terus saya urutan belakang sendiri nomor 2 kalau nggak salah. Saya bangunin motor, baru 4 tikungan saya jatuh lagi Om. Drama banget juga ya. Itu rasanya saya jatuh yang kedua kali itu di dalam benak saya itu, waduh udah nggak ada harapan ini Abang gitu.
Tapi saya coba bangkit motor saya tenangkan diri saya tekan terus, saya push terus. Alhamdulillah bisa di depan dan bisa mendapatkan medali emas. Di situ persaingan ketat siapa itu di antara 3 besar itu? Itu ada anak kami dari Papua. Oh ya. Ada Jidan, Nujulram Jidan dari Papua Barat, dan ada yang dari DKI juga, Arsenio Al-Ghifari, Om. Tapi akhirnya kamu bisa ini. Kamu di posisi itu ada Moto 1, Moto 2 nggak? Itu langsung final. Oh langsung final ya? Langsung ya? Langsung sistem gugur gitu langsung ya? 1 kali race ya? 1 kali tes. Kamu di posisi terdepan itu di lap keberapa itu? Di menit ke 10, hampir ke 10-an. Sedangkan balapannya itu 20 menit plus 2 putaran. Buset. Ya lumayan ngos-ngosan juga ya. Tapi untuk sirkuitnya gimana menurut kamu? Wah, sirkuitnya keren ya, Pak ya. Internasional sih. Mantap sih, kayaknya. Mantap. Sekarang si Raffi, Mama support lah ya untuk kamu kembali lagi ke motocross gitu. Kalau Nada, dua-dua orang tua support. Sebenarnya dulu dua-dua support. Terus semenjak saya pernah cedera beneran di otak waktu di Jogja 2016. Oh iya? Iya, semua keluarga saya itu melarang papa saya. Sampai papa saya itu dimarahin sama semua keluarga keluarga saya. Udah nggak usah dibalapin anakmu itu. Tapi saya tetap ngotot. Saya yang jelasin ke keluarga saya mau balap. Oh. Waktu itu saya kan posisi kaki retak, jadi saya balapan tapi saya minum obat. Saya overdosis mungkin ya, jadi blank jatuh, ada beneran di otak. Ya udah, 2 minggu di rumah sakit, 6 bulan rest. Jadi dulu itu waktu saya jatuh itu saya bukan dicaci maki ya namanya, dinasihatin gitu. Udah kamu nggak usah balap, mau jadi apa sih kamu nanti balap gitu. Saya inget-inget gini di kepala saya, waduh, aku kayak diginiin ya sama keluarga. Saya harus bisa membuktikan yang terbaik. Waktu pemulihan saya itu hampir 1,5 tahun mas dari cedera itu mas. Jadi baru bisa ketemu top levelnya lagi tuh 1,5 tahun. Jadi setiap saya balapan itu masih trauma, terus di otak saya itu trauma, takut. Keluarga dari mama saya itu hampir melarang saya. Jadi saya itu ibaratnya ya setengah-setengah dulu itu, nggak boleh balap mas. Cuma waktu itu pandangan saya sempat nggak bisa ngeliat sih mas, jarak jauh tuh nggak bisa ngeblur gitu. Terus hampir bukan lupa ya, hampir agak ini memorinya agak iya keputar-putar memorinya. Kadang agak lupa, kadang ingat, kadang lupa ingat gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah normal. Lumayan parah juga ya, itu resiko lah gitu bentuknya. Waduh, hampir meninggal saya om. Oh iya? Di ICU 2 hari saya om. Bener-bener nggak sadar itu? Benar-benar nggak sadar. Ya jelas lah ya. Panik juga lah. 6 bulan itu cuma bangun tidur gitu aja. Untuk pemulihan ya? Iya. Proses saya meyakinkan pertama itu papa. Kalau papa itu sangat percaya sekali sama saya. Jadi saya itu berusaha ngomong sama papa saya, "Pak, aku loh Pak, pengen balap Pak, aku masih pengen balap," gitu kan. "Wes kamu gak usah balap, kamu udah punya gini, gak apa-apa Pak, aku tak balap, aku pakai helm yang bagus." Karena pada waktu itu om, jujur ya ini ya, helmku itu udah waktunya ganti harusnya om. Udah jelek banget, udah kalah, maksudnya ibarat makanan udah expired om helmku. Jadi makanya sampai kepala aku yang bermasalah itu pertama gara-gara helmnya itu om. Jadi ya udah dari situ saya yakinin Mama saya itu sampai sekarang ini nggak berani lihat saya balapan. Jadi di pedok pas habis peristiwa pendarahan di otak, jadi nggak berani lihat langsung. Oh berarti kalau kayak gini nih balap, yang dampingin hanya papa kamu? Mama ikut biasanya. Tapi dia hanya nyampe pedok. Di pedok aja. Nggak mau ngeliat di sirkuit. Nggak mau lihat di sirkuit. Sebenarnya tuh kalau bilang dukung nggak dukung mama itu. Cuma saya yang nyerang itu apa ya ibaratnya? Minta terus. Nggak apa. Akhirnya udah lama-lama kebiasa. Jadi ya udahlah mama saya gitu. Oke, sekarang kita sama-sama ngelihat ya. Gitu. Menurut kamu dunia balap bisa nggak sih untuk jenjang karir masa tua? Raffi dulu. Kalau di Indonesia ini ya masih belum. Masih kurang ya. Kenapa menurut kamu belum? Satu kompetisinya, oke. Kompetisinya kenapa? apa ya, setengah profesional. Jadi ya kalau dibuat emang buat kerja buat cari uang sih agak susah.
paling balap-balap yang top 3 mungkin masih bisa. Masih bisa. Ya, tapi kan nggak mungkin di atas terusnya juga pembalap. Ya. Jadi susah juga kalau emang buat cari uang. Biayanya kan juga gede. Yang ada boncos ya. Minus malah. Nanda, menurut kamu bisa nggak di Indonesia ini atau kalian ini menurut kamu pembalap profesional di Indonesia ini menjadi apa ya, mata pencaharian pasti? Kalau menurut Nanda sih susah sih Om ya, hanya orang-orang tertentu aja yang bisa. Makanya salah satunya Nanda disuruh papa Nanda sekolah dokter itu yaitu Om. Papa saya bilang gini, kalau kamu balapan terus, nanti kalau kamu udah tua, udah nggak dipakai lagi sama tim, anak kamu mau makan apa gitu Om. Pas saya bilang gitu Om, jadi saya langsung, oh iya ya, saya balapan terus gitu Om. Oke, saya pengen tahu dari kalian nih. Kalian tahu kan sebenarnya kalau menurut tadi kalian balapan di Indonesia itu tidak bisa menjanjikan untuk masa tua. Kenapa kalian jalani? Iya nggak? Iya. Rafi. Udah passion sih. Ya passion dari kecil juga apa? Ya pengen jadi pembalap. Cita-cita juga, hobi juga. Ya mumpung masih muda, terus orang tua juga mumpung masih dukung, jadi ya kalau bisa sih ya balap terus emang kalau bisa, cuma kan ya kondisinya kan juga di Indonesia susah, kalau balap terus-terusan dibuat mata pencarian kan juga susah kalau di Indonesia. Menurut Nanda tadi Salah satu kenapa saya masih jalanin karena saya cinta sama motocross itu. motocross, oke, cinta. Dan meskipun saya sekolah kedokteran, saya kan otomatis 80% sekarang fokus ke sekolah akademik. 20% saya mengikuti balap. Jadi harus pintar-pintar saya membagi waktu itu Om. Tapi target terutama saya sih kedokteran itu Om, lulusin kedokteran itu. Soalnya target saya udah selesai di PON kemarin. Itu target terakhir Nanda. Pencapaian terbesar Nanda lah ibaratnya Om. Itu. Target ke depan ya. Yang pengen kamu capai di dunia ini di balap di Indonesia ini apa? Dari siapa? Aku dulu apa? Ya boleh, Nanda dulu. Kalau aku ya, kalau target yang sekarang itu kan udah tercapai. Nanda dapat medali emas. Dan target Nanda kedepannya itu Nanda bisa mengikuti balap terus dan Nanda masih kuat. Dalam artian saya masih bisa ya bersaing lah Om. Podium lah istilahnya. Dan tahun ini target Nanda insya Allah bisa runner up di MX2 senior. Soalnya yang berat kan juga Om tahu sendiri kan. Udah pintar. Tapi kenapa kamu nggak yakin gitu loh? Kalau saya disuruh yakin sih Om. Cuma kalau secara kesiapan sih jujur saya kalah kalau secara siap. Soalnya dia kan 100% fokus di balap Om. Kalau Nanda kan 80% di sekolah, 20% di balap. Dan juga dia pengalamannya juga mungkin udah lebih dari Nanda ya. Dia udah ke Belanda, Spanyol. Tapi sebenarnya Nanda nggak minder sih. Kalau misalnya disuruh tarung, tetap tarung sih. Oke, Raffi. Target topnya apa kamu di dunia balap? Sama sih, kalau aku tetap targetnya di Kejurnas Motocross ya bersainglah di tingkat atasnya di kelas MX2 senior, juga pengen lanjut di Supermoto juga, pengen jadi balap dua dunia juga. Oh iya, Iya. si Raffi ini ya balap Supermoto juga ya? Iya, jadi itulah targetnya. Terus bersaing di papan atas dua balapan itu, motocross sama itu. Harapan kamu untuk dunia motocross di Indonesia itu seperti apa? Silakan, Nanda. Nanda ya, sebenarnya Nanda sih nggak memikir hadiah sih Om ya. Cuma kalau dari beberapa besar pembalap, dia balapan juga mikir hadiahnya juga. Di Indonesia ini Om, pengeluaran sama pemasukannya itu nggak seimbang Om. Jadi kayak kita motor tadi yang Nanda cerita ke Om, 160 juta. Pakaiannya berapa? 20 juta, 30 juta. Tapi hadiahnya cuma 2 juta, 3 juta, 4 juta. Jauh dari pengeluaran budget dong. Jauh banget Om. Nggak ada setengahnya, seperempatnya aja nggak ada Om. Itu yang salah satu keinginan, mungkin hadiahnya lebih besar lah ya istilahnya.
Kalau menurut ini Raffi sendiri harapannya kejuaraan di Indonesia itu seperti apa? Pengennya sih kompetisinya sih lebih terstruktur lagi Om. Jadi kayak apa namanya ya sirkuit, fasilitasnya juga apa namanya? Sebenarnya sih kalau dibilang balapan susah di Indonesia sih, sebenarnya di Asia sebenarnya juga susah. Jadi pembalap Indonesia ini juga nggak ada jenjangnya sebenarnya. Betul. Oke. Jadi kalau ya udah juara nasional di Indonesia ya udah nggak ada jenjangnya, di Asia pun kompetisinya nggak jalan juga. Berarti kalau saya ngebaca di sini saat dia juara nasional ya hanya juara nasional di Indonesia. Beda sama road race ya. Kalau road race kan ada Asian Talent kayak kemarin yang di Mandalika Asian Talent ya. Nah itu kan ada jenjang karirnya tingkat Asia. Nah kalau saat ini di Indonesia itu belum ada yang ke sana ya, motocross itu ya? Kompetisinya di Asianya juga nggak jalan motocrossnya. Iya. Betul. Ini nggak ada motocross Asia itu nggak jalan. Udah berapa tahun nggak jalan? Jadi mentok juara nasional udah. Malah sempet sekitaran tahun berapa ya? 15 sampai 18 ini tuh kompetisinya malah lebih kompetitif di Indonesia jauh daripada kejuaraan Asia. Betul. Iya. Jadi Lebih padat jadwal di Indonesianya. lebih kompetitif Lebih kompetitif. pembalapnya. Oh pembalapnya. Iya. Jadi apa namanya? Gengsinya juga lebih mending juara Indonesia daripada juara Asia. Jadi kalau juara Asia kadang apa? Ya itu kompetisinya nggak ada, jenjangnya susah itu. Mentok segitu-gitu aja ya. Jadi kita mau nge-push tinggi juga gimana ke kompetisi di Asia aja nggak jalan. Iya, kalau juga mau ke Eropa juga langsung ke Eropa juga kan masih beda jauh kan. Gitu. Iya. Jadi skillnya masih beda jauh kan. Tapi di antara kalian berdua ada yang pernah ngikutin kompetisi di luar negeri? Tapi Kalau saya pernah di kejuaraan Asia di Malaysia. di Malaysia 2015 di kelas 85 cc. 85 cc. Gimana balapan di sana? Menurut kamu? Waktu itu sih persaingannya sih Om, Nanda bersaing sama top 3-nya ya, top 3-nya Thailand. Menurut Nanda sih ya Nanda bisa lah lebih dari dia. Dari Thailand, Filipina, India. Menurut Nanda sih kalau dibilang selevel sih enggak sih Om ya. Di Indonesia Nanda juga masih top 2, masih nomor 2, masih ada yang nomor 1-nya di Indonesia. Dan Nanda di sana ketemu top 3-nya Thailand. Menurut saya sih ya bisa lah bersaing 1-2. Waktu itu Nanda juara Asia 2015. Saat kamu berangkat ke luar negeri gitu kan, kamu itu membawa nama Indonesia atau membawa nama tim? Jujur Om ya, waktu itu saya dengan biaya sendiri berangkat ke sana. Biaya sendiri? Biaya sendiri. Jadi saya ditawarin ada namanya Om Frans. Ada balapan nih di Malaysia. Gini-gini kejuaraan Asia. Terus papa saya tertarik. Udah kamu ikut aja. Kebetulan saya punya teman orang Malaysia. Dulu sekolah di Om Joni Pranata juga. Jadi saya di sana di support motor. Jadi saya cuma biaya beli tiket aja. Jadi saya di sana kalau dibilang bawa nama tim enggak. Kalau bawa nama Indonesia iya. Soalnya nama saya kan dari Indonesia. Dari Gadetian dari Indonesia gitu kan. Tapi saya nggak dapat uang sebesar pun dari Indonesia. Iya, tapi saya biaya secara sendiri. budget motor kamu beli tiket sendiri. Beli tiket sendiri. Sementara balap itu kan butuh motor, ya BBM, operasional selama di sana itu yang nanggung. Kebetulan teman Rigi Om, orang Malaysia waktu Berarti sekolah bukan dari Indonesia dong enggak yang sih. nanggung. Iya sih. Rigi cuma bawa nama Indonesianya aja ke sana. Gitu Om. Dan waktu Rigi pulang ke Indonesia, tuh Rigi cuma dapat wah selamat juara Asia, penghargaan gitu aja. Nggak dapat apa-apa Om. Uang sebesar pun enggak Om. Sertifikat sih, sertifikat pembalap berprestasi tingkat internasional dari Imam Nahrawi waktu itu. Cuma nggak dapat hadiah apapun sih, cuma dapat itu aja. Jadi kalau saya ngebaca di sini kayaknya belum memperhatikan banget untuk atlet-atlet motocross ya. Betul. Iya. Ibaratnya dipandang sebelah mata ya Bu ya. Sepak bola atau ini. Balapannya mana itu? Ya sebenarnya sejak ada MXGP itu mulai kebantu lah. Ya, mulai. Oke, dari Raffi, kamu mau mengucapkan terima kasih ke siapa yang telah mensupport
kamu di dunia otomotif sampai sekarang? Silakan. Terima kasih yang pasti sih buat orang tua, ayah sama mama, sponsor utama. Ya. Ke para mekanik dan kru juga yang semangatnya luar biasa, dukung Raffi buat balapan, tiap balapan semangatnya luar biasa. Juga buat sponsor, semua sponsor yang udah dukung Raffi balap, ya terima kasih buat semuanya. Oke, Nanda, silakan disebutin ucapan makasih pada siapa? Kalau saya sih terima kasih pertama buat kedua orang tua saya, mama papa saya. Yang kedua, saya ingin terima kasih kepada pelatih saya, Joni Pranata, dan instrukturnya, pelatih fisik saya juga. Oke, Om Joni. Mekanik saya, pit crew saya, dan juga bos saya, Ayah Daniel. Dan juga para sponsor-sponsor yang mendukung saya. Tentunya juga Pak Bupati Lamongan yang selalu mendukung saya. Oh, iya. Terima kasih banyak. Terima kasih atas dukungannya. Semoga saya bisa berprestasi lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih Raffi. Oke, teman-teman, itulah cerita dari teman kita. Semoga dapat memotivasi teman-teman di dunia otomotif. Salam Sobat JPX.